Ibarat kawin paksa, koalisi perubahan pun tergerus isu bubar jalan. Pengamat politik Adi Prayitno meragukan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan akan bertahan hingga kontestasi Pilpres berjalan. Keraguan ini seperti mengkonfirmasi indikasi yang muncul dari internal koalisi sendiri. Soliditas mereka tampak rapuh, dan bahkan isu pencegahan kepada Anies lebih terasa ketika datang dari internal koalisi. Isu yang dikembangkan bahwa ada upaya pencegahan kepada koalisi perubahan lebih terkesan blowing up ketimbang sebagai rangkaian peristiwa faktual. Poinnya, ada isu yang sangat bernuansa kepentingan programatis di antara tiga partai yang dalam pengakuannya solid, namun indikasi yang terbaca justru saling melemahkan. Demokrat yang paling mencolok dalam meletakkan sang putra mahkota menjadi pendamping Anies, sementara dua partai lainnya sangat kentara keengganannya. Bahkan ada isu berkembang, daripada memajukan seorang mayor angkatan darat atau purnawirawan, kenapa tidak menggait seorang jenderal sekalian? Maka muncul inisiatif memasangkan Anies dengan Andika Perkasa. PKS misalnya, setelah tidak kunjung dilirik oleh sang kandidat untuk melamar salah satu kadernya, PKS sempat menawarkan kepada Menko Polhukam guna menjadi alternatif. Tawaran pun semakin singgah kepada Hovifah Indar Parawangsa dan Sandiaga Uno. Namun dari tokoh yang disebut ini tidak ada yang merespon positif. Fakta ini sedikit banyak mendatangkan dugaan kuat bahwa masa depan yang ditawarkan koalisi Nasdem CS sangat bernuansa halusinasi. Kalau tidak boleh disebut mustahil, alih-alih saling menguatkan, karena mereka memiliki sisi lemah yang membutuhkan topangan. Mereka justru saling melemarkan isu, seakan-akan ada ketidakpercayaan di internal mereka sendiri. Belander dalam mencari calon pendamping Anies bukanlah satu-satunya isu yang menyedot perhatian publik, khususnya yang menerpa Partai Nasdem. Selintas partai besutan Surya Paloh ini mengalami badai yang tidak kecil di internal mereka, dan yang paling berpotensi mengguncang fondasi partai adalah kasus hukum yang menimpa sekjennya. Isu mahar politik menjadi salah satu berita suram yang niscaya memusingkan para elit mereka. Semakin kuatlah dugaan, mereka memang terasa keropos, baik sebagai koalisi maupun situasi di internal masing-masing. Kalau sudah sedemikian rumit situasinya, publik dengan sendirinya berspekulasi tentang kelanjutan sebagaimana diutarakan sang kandidat capres, bahwa mereka telah menyepakati sebuah kerjasama yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Apalah artinya sebuah dokumen jika di balik layar masih berseliweran godaan untuk balik badan? Dan yang paling menggoda adalah pitikan PDIP kepada Ketua Umum Demokrat sebagai calon pendamping Ganjar Pranowo. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?